Halo Sobat Kabar Makassar Petang, senang sekali saya Sinar Mentari kembali hadir menjumpai Anda dalam edisi hari ini. Baiklah, kita akan membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Alami remblong, truk Fuso tabrak Taman Polong Bangkeng di Takalar. Sebuah truk berukuran besar dengan 12 roda menabrak Taman Polong Bangkeng, sebuah kawasan wisata milik pemerintah Kabupaten Takalar yang terletak di Kecamatan Polong Bangkeng Utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Selasa 18 Maret 2025. Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan adalah truk Fuso berwarna hijau dengan bak merah bernomor polisi DP8933AK. Akibat kegagalan fungsi rem dan setir yang tidak dapat dikendalikan, truk tersebut menabrak tiang listrik di sekitar taman. Supir truk atas nama Aldi 23 tahun, warga Kelurahan Palantikang, Kabupaten Bantaeng, mengungkapkan bahwa dirinya tengah dalam perjalanan dari Jeneponto menuju Makassar untuk mengambil muatan pupuk urea di kawasan industri Makassar atau KIMA sebelum dikirim ke Bulukumba. Saksi mata bernama Arul, seorang pengemudi minibus asal Jeneponto yang berada di belakang truk saat kejadian, turut memberikan kesaksiannya. Lalu, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Takalar segera mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari para saksi. Berbagi kebaikan. Polres Jeneponto bagi-bagi tajil hingga ke pelosok desa. Jajaran personil Polres Jeneponto dari Satuan Samapta, Sat Samapta, berbagi kebaikan di bulan suci Ramadan dengan membagikan takjil gratis kepada warga. Pembagian takjil yang dipimpin langsung Kasat Samapta Polres Jeneponto, AKP Yasiruddin ini dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk di pelosok desa. Selain membagikan takjil kepada warga, personel Sat Samapta Polres Jeneponto juga menyalurkan air mineral ke sejumlah masjid. Antara lain, kata dia, ada Masjid Nurul Yakin di Dusun Bontosua, Masjid Al-Ikhlas di Dusun Campagalowe, dan Masjid Babul Jannah di Dusun Gudanga. Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya dari bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, yang mengimbau seluruh jajarannya untuk melaksanakan kegiatan sosial dengan penuh keikhlasan. Dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, Kapolres juga mengajak seluruh personel untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempererat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Perhubungan tinjau kesiapan mudik dan diprediksi di Sulawesi Selatan ada 51 juta pergerakan untuk mudik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berkunjung ke Sulawesi Selatan untuk melakukan koordinasi terkait dengan persiapan angkutan Lebaran tahun 2025 pada hari Rabu 19 Maret 2025. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut mendampingi Menteri Perhubungan bersama dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rosdi dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman. Menteri Perhubungan Dudi menyatakan berdasarkan potensi pergerakan selama libur Lebaran 2025 diprediksi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia. Apabila mengacu pada daerah asal pelaku perjalanan, terdapat sekitar 4,5 juta orang untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Sedangkan untuk daerah tujuan pelaku perjalanan, kurang lebih ada 5,1 juta orang bagi Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih jauh dijelaskan, jika terdapat kebutuhan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Mulai dari posko angkutan lebaran dan mudik gratis, peningkatan akses dan layanan angkutan feeder, pengaturan dan rekayasa lalu lintas, penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan serta perbaikan infrastruktur pada jalur mudik. Terkait dengan mudik gratis, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah membuka pendaftaran sejak 17 Maret lalu. Sebelumnya diberitakan, dalam rangka menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengadakan layanan mudik gratis. Program mudik gratis bersama andalan hati ini menjadi salah satu agenda yang sangat ditunggu oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Adanya program ini mampu memudahkan masyarakat, terkhususnya pulang kampung tanpa biaya, sekaligus mengurangi kepadatan arus mudik serta risiko kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Sulawesi Selatan, Andi Erwin Terno, menyatakan kesiapan atas pelaksanaan program ini. Ia juga menyebut tempat serta waktu yang telah ditentukan untuk pemberangkatan mudik gratis tersebut. Untuk persyaratan pendaftaran program mudik ini sendiri, cukup membawa fotokopi KTP, SIM, atau kartu keluarga. Sebagai informasi, pendaftaran telah dibuka sejak 17 sampai dengan hari ini, Rabu 19 Maret 2025 pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Di kantor Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 15 yang terletak di depan Kima. Karena memiliki kuota yang terbatas, maka pendaftaran akan ditutup apabila kuota telah penuh. Selain disediakannya transportasi gratis, para peserta juga berhak menerima paket sembako. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga tanpa terbebani biaya transportasi. Diketahui, rute mudik mencakup 6 jalur utama dari Makassar ke berbagai wilayah atau ke 13 destinasi, yaitu Parepare, Sidrap, Wajo, Luwu, Palopo, Masambah, Malili, Cene Ponto, Bantaeng, Bulukumba, Watampone Bone, Sinjai, dan Selayar. Bagi peserta yang menuju ke Kepulauan Selayar, akan ada penyediaan kapal gratis dari Pelabuhan Bira ke Pamatata yang dijamin oleh ASDP. Bisa jadi alternatif mudik, Menteri Perhubungan bahas proyek kereta api di Sulawesi Selatan. Angkutan darat seperti kereta api bisa menjadi salah satu opsi transportasi umum bagi warga untuk mudik menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa meskipun jalur kereta api di Sulawesi Selatan belum sepadat di Pulau Jawa, modal transportasi ini tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik. Dudi juga menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini. Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan serta pemerintah kota dan kabupaten sudah cukup memadai. Selain membahas peran kereta api sebagai alternatif transportasi mudik, Dudi juga menyinggung kelanjutan proyek kereta api yang sempat berdampak efisiensi anggaran. Lebih jauh disampaikan, Menteri Perhubungan Dudi dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman akan membahas kelanjutan terbaik untuk kereta api. Ia menegaskan bahwa segala opsi yang memungkinkan dibuka untuk melanjutkan proyek tersebut. Surga takjil murah meriah, warga Makassar padati Jalan Boulevard. Sepanjang Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, menjadi salah satu lokasi favorit warga Makassar untuk mengejar takjil selama bulan suci Ramadan. Kawasan ini disulap menjadi pusat kuliner dadakan, menawarkan berbagai pilihan hidangan berbuka puasa dengan harga yang sangat terjangkau. Di jalan yang sangat strategis, di pusat kota yang dikelilingi pusat perbelanjaan
dan kuliner dipadati oleh lapak pedagang yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Mulai dari gorengan, es buah, makanan berat, hingga jajanan kekinian tersedia dengan harga yang ramah di kantong, berkisar 3.000 hingga 20.000 rupiah. Salah satu warga di Kota Makassar bernama Cynthia, ia mengaku sering berburu takjil di lokasi tersebut. Ia mengaku lokasi itu cukup strategis sebab berada di tengah kota, serta jajanannya yang enak dan lengkap. Diketahui, sejumlah pedagang mulai menata dagangannya di tenan tersebut sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah hingga selesai berbuka puasa. Begitupun dengan para pemburu kuliner takjil yang mulai memadati lokasi tersebut ketika para pedagang telah menyediakan jajanannya. HMI demo di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan untuk tolak revisi Undang-Undang TNI. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Selatan pada hari Rabu 19 Maret 2025. Mereka menolak rencana pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Tentara Nasional Indonesia yang dianggap bertentangan dengan prinsip reformasi dan berpotensi menghidupkan kembali militerisme di Indonesia. Dalam aksinya, massa dari HMI Koordinator Komisariat sejajaran Sulawesi Selatan memblokade Jalan Urip Sumoharjo dengan membakar ban bekas dan membentangkan spanduk berisi protes. Mereka menilai RUU TNI berpotensi mengancam demokrasi, supremasi sipil, serta melemahkan akuntabilitas dan kontrol sipil terhadap institusi militer. Selain itu, para demonstran juga menyoroti potensi monopoli lapangan pekerjaan oleh aparat militer dalam jabatan-jabatan strategis. Kondisi ini dinilai akan menyulitkan masyarakat sipil dalam memperoleh kesempatan kerja. Massa aksi mendesak pemerintah untuk membatalkan RUU TNI dan mendorong penguatan profesionalisme militer dengan tetap menjaga batasan yang jelas antara sipil dan militer. Menutup aksinya, demonstran menyerukan agar masyarakat tetap mengawal perlawanan terhadap revisi undang-undang tersebut. Tolak RUU TNI, keputusan DPR RI dinilai tanpa persetujuan rakyat. Sejumlah masyarakat sipil dan mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Makassar Tolak RUU TNI menggelar aksi unjuk rasa menolak disahkannya RUU TNI oleh DPR Republik Indonesia. Sebelumnya, massa aksi telah melakukan aksi demonstrasi di depan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian mereka kembali menggelar aksi unjuk rasa di bawah flyover di Jalan Urip Sumoharjo pada Kamis 20 Maret 2025. Menurut Ahkamul, seharusnya pengesahan RUU TNI harus mendapatkan persetujuan dari rakyat di beberapa daerah. Namun, dia menganggap bahwa keputusan ini tanpa persetujuan rakyat. Ia menilai jika RUU TNI disahkan dan akan menduduki jabatan sipil, maka marwah dari TNI bisa saja direndahkan sebab bukan pada kompetensi prajurit TNI itu sendiri. Massa aksi berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat melihat kembali atau merevisi Undang-Undang TNI sebelum disahkan. Sebab kata dia, masyarakat tidak ingin adanya duifungsi ABRI yang pernah terjadi pada tahun 1998 silam. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa aksi menyebut ada 3 isu penting yang menjadi pembahasan dalam revisi Undang-Undang TNI, yaitu status dan kedudukan TNI Pasal 3, perluasan kedudukan TNI di jabatan sipil yang sebelumnya hanya dibatasi ke dalam 10, menjadi 15 kementerian atau lembaga Pasal 47, serta penambahan masa pensiun prajurit Pasal 53. Gubernur Sulawesi Selatan gagas program Sulawesi Selatan terkoneksi, perluas akses transportasi hingga ke pelosok-pelosok.
Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Program Sulawesi Selatan terkoneksi menjadi salah satu gagasan yang dicetuskan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, kala menerima kunjungan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Rabu 19 Maret 2025. Andi Sudirman memaparkan bahwa program Sulawesi Selatan terkoneksi bertujuan untuk memperkuat konektivitas darat, udara, dan laut guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Lebih jauh dijelaskan, untuk udara, pihaknya telah memberikan subsidi penerbangan untuk berbagai rute strategis. Misalnya Kendari Bone, Bone Makassar, dan Makassar Kalimantan. Selain itu, terdapat pula rute Bau-Bau Selayar, Toraja Manado, hingga Sorowako Makassar. Sedangkan untuk sektor darat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghubungkan terminal-terminal di berbagai daerah. Saat ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tengah mengembangkan layanan Seaplan untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, Andi Sudirman berharap Kementerian Perhubungan bisa terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung program tersebut. Sebagai informasi terakhir, pada kunjungan Menteri Perhubungan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut mendampingi Fatmawati Rusdi sebagai wakilnya dan Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman serta jajaran Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulawesi Selatan.